Bapa yang baik. Di saat pagi hari ini kami merasakan urapan luar biasa. Kami merasakan bertemu secara pribadi dengan luar biasa, Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik. Bapa yang baik, ini hidup kami, ini hati kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu, Bapa. Pakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, Bapa yang baik. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan yang mimpi pujian. Pakai hamba-Mu di luar biasa, Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan yang paling dalam, Tuhan, Engkau jawab, Bapa, pada waktunya, Tuhan. Engkau berkati keluarga ini luar biasa, Bapa. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, Tuhan. Engkau lebih tahu apa menjadi kebutuhan rohani kami, Bapa. Engkau lebih tahu, sangat tahu, Bapa. Bapa yang baik, biarlah lewat firman-Mu ini, Tuhan, kami menjadi jemaat-Mu, bukan hanya bertumbuh saja, Bapa, tapi menghasilkan buah-buah yang manis sedap di hadapan-Mu, Bapa. Terutama bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu, Tuhan. Terutama bagi keluarga besar kami, Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Ada kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mencuri sabda firman-Mu, Tuhan. Kami bersatu hati, kami tegi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, urapi hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, biar kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa yang baik. Bapa yang baik, Engkau sangat teramat baik. Kami bangga menjadi anak pilihan-Mu. Kami menjadi bangga menjadi anak kesayangan-Mu, Bapa. Karena Engkau lebih tahu setiap tetesan air mata kami, setiap seruan doa kami, setiap pujian kami di hadapan-Mu, Bapa. Engkau lebih tahu setiap hati kami, Bapa yang baik. Layakkan kami, Tuhan, mendengar sabda firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, selamat duduk. Saya menyerahkan kembali kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kehadiran kita pada kesempatan Minggu pagi yang indah ini. Sesuai dengan pujian tadi saudara, waktu iman saudara bersepakat dengan Tuhan, maka saudara akan terima kemenangan. Amin. Amin. Haleluya saudara. Oleh sebab itu saudara, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih setianya, saya boleh kembali melayani kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita kembali diingatkan dan dimengerti bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu boleh berikan salam kepada kiri kanannya, katakan kamu luar biasa. Sudah semua saudara? Ya. Saudara, pagi hari ini ada hal yang saya mau sampaikan, dan kita harus mengerti bahwa tidak ada hubungan yang abadi di dalam dunia ini. Saya ulangi saudara, tidak ada hubungan yang abadi di dalam dunia ini. Bahkan suami dan istri pun akan terpisah oleh kematian. Satu-satunya yang abadi dalam hubunganmu adalah engkau dengan Tuhan. Amin. Ya, satu-satunya yang abadi dalam kehidupan kita adalah hubunganmu dengan Tuhan.
Makanya kita harus mengasihi Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun yang saudara miliki. Dan oleh sebab itu level yang paling tertinggi dalam kehidupan orang percaya yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Saudara tidak mungkin dapat datang ke gereja kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada hari ini yang datang ke gereja setengah hati, boleh angkat tangan. Setengah hati, saudara. Berat. Ya. Ada yang pagi hari ini datang, saudara datang tidak membawa kekuatan saudara. Ya. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Karena apa? Karena hubungan yang abadi antara hidup kita dengan Tuhan. Makanya saudara, mari kita pergunakan sisa waktu dan kesempatan yang masih ada untuk kehidupan kita dapat hidup sejalan dengan Tuhan. Katakan sejalan dengan Tuhan. Kurang keras, sejalan dengan Tuhan. Minimal bilang kiri kanannya sejalan dengan Tuhan 3 orang. Amin. Dan ini tema kita pagi hari ini, sejalan dengan Tuhan. Saya tahu saudara, sejalan dengan Tuhan itu tidak mudah. Saya tahu sejalan dengan Tuhan itu tidak gampang. Bahkan di posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan pun saya tahu sejalan dengan Tuhan itu tidak mudah. Karena kita tahu jalannya Tuhan itu sempit. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai ujian, bahkan penderitaan. Dan saudara perlu tahu, setiap nama yang tercatat dalam Alkitab, mereka itu orang-orang yang luar biasa. Bagaimana mereka hidup sejalan dengan Tuhan, sekalipun ujian datang dalam hidup mereka, sekalipun penderitaan datang dalam hidup mereka, aniaya, kelaparan, kematian, penderitaan, belum lagi mereka difitnah, belum lagi mereka dikucilkan, disingkirkan. Tetapi tokoh-tokoh Alkitab ini bagaimana mereka tetap hidup sejalan dengan Tuhan. Sekalipun penderitaan harus hadir dalam hidup mereka, sekalipun kesulitan, kesusahan harus mendampingi hidup mereka, tetapi sama sekali mereka tidak tinggalkan jalannya Tuhan. Sekalipun jalannya sempit. Kenapa mereka mau sejalan dengan Tuhan, saudara? Sekalipun penderitaannya banyak, karena mereka tahu hanya jalan itulah yang menuju kepada keselamatan. Hanya jalan itulah yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, mari kita bawa setiap kehidupan kita pagi hari ini untuk kita dapat selalu sejalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sudah menemukan, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Silakan duduk. Sebelum saya bahas firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan ini jadi pergumulan saya, saudara. Saya minta Tuhan, kalau saya mau bawa firman Tuhan, saudara, saya tidak asal comot firman Tuhan, tapi saya selalu tanya sama Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu untuk sidang jemaat. Waktu saya berdoa, saya minta ayat firman Tuhan apa yang harus saya bawa, tiba-tiba timbul ayat firman Tuhan ini.
Sebenarnya saya tolak, saudara. Hampir 3 bulan belakangan ini, saudara, saya sudah kupas semua Matius 7 ayat 13-14 ini. Di ibadah youth pemuda remaja saya buat firman Tuhan ini jadi seri, saudara. Ibadah kaum pria berapa kali saya bawa, ibadah Kamis berapa kali saya bawa, ibadah Minggu juga, saudara, berapa kali juga saya bawa. Saya tolak, saudara. Karena kenapa? Karena saya butuh yang baru, bukan yang lama. Tetapi firman Tuhan datang kembali dalam kehidupan saya untuk mengingatkan saya dan sidang jemaat. Perhatikan baik-baik, untuk mengingatkan saya dan sidang jemaat bahwa untuk kita dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal itu jalannya sempit, jalannya tidak mudah, jalannya sulit untuk kita lewati. Hampir semua kita mengerti bahwa untuk kita dapat menuju kepada kerajaan sorga, kepada kehidupan yang kekal, jalannya sempit. Tetapi firman Tuhan katakan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya sungguh kagum sama Tuhan, firman Tuhan itu selalu baru. Ya, berulang kali saya baca firman Tuhan ini, Tuhan berhenti di kata sedikit. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara boleh garis bawahi kata sedikit. Sedikit di sini artinya jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya kecil artinya jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak besar. Dan ini yang menjadi fokus Tuhan waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Tuhan katakan fokus kepada kata sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, hari-hari ini mari kita fokus, kita memperhatikan bahwa ternyata untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, jumlahnya itu sedikit, jumlahnya itu kecil, saudara. Ya, kita tidak usah bilang dulu orang yang di luar Tuhan, kita bilang dulu orang percaya yang ada di muka bumi ini, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, sedikit orang yang mendapatinya. Ada banyak kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita hanya fokus dengan berkatnya, seringkali kita hanya fokus dengan kesembuhannya, seringkali kita hanya fokus dengan kemenangannya, tetapi kita tidak fokus dengan tujuan hidup kita. Ada kehidupan yang kekal. Dan sedikit orang yang fokus dengan kehidupan ini, sedikit orang yang memperhatikan jalan hidupnya. Dan hal ini perlu kita garis bawahi, saudara. Kalau saya katakan siapa di sini yang mau masuk dalam kerajaan surga, semua kita pasti angkat tangan mau. Tapi tidak semua kehidupan orang percaya mau berjalan di jalan sempitnya Tuhan. Halo? Tidak semua dari kita mau berjalan di jalan sempitnya Tuhan. Di jalan sempitnya Tuhan, saudara akan temukan penderitaan. Di jalan sempitnya Tuhan, saudara akan temukan duri. Dalam jalan sempitnya Tuhan, saudara akan temukan ancaman yang akan membuat engkau undur, yang membuat imanmu bisa pudar, luntur, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, engkau harus tetap sejalan dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena jumlahnya sedikit, saudara. Kalau saya mau jujur, ini pendapat saya, saudara. Pendapat saya. Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak setuju. Saudara, kalau firman Tuhan katakan sedikit orang yang masuk dalam kerajaan sorga, persentasinya berarti di bawah 50%. Saudara setuju? Orang masuk dalam kerajaan sorga itu tidak sampai di atas 50%, saudara. Di bawah 50%. Karena sedikit orang yang mau masuk melalui jalan sempit itu. Dan tidak mudah, saudara, berjalan dalam jalan sempitnya Tuhan. Makanya kita perlu bimbingan Tuhan untuk kita dapat berjalan dalam jalan sempitnya Tuhan. Karena kenapa? Karena memang berat, karena memang tidak mudah. Semua jalan manusia ini sama, saudara. Sama. Baik bayi yang baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua,
bahkan yang masuk usia lanjut di masa tua, semua jalan kita sama. Kita ini saudara sedang berjalan menuju kepada kematian. Halo? Semua kita ini saudara sedang berjalan menuju kepada, jalan kita kemana saudara tujuannya? Mati. Semua kita ini berjalan saudara, hidup kita ini sama, kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Tetapi firman Tuhan juga ingatkan kepada kita. Kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Harusnya saudara tahu tujuan akhir hidup saudara mau ngapain. Tujuan hidup saudara mau berakhir di mana. Firman Tuhan katakan, ayo masuk di jalan sempit Tuhan. Itu tujuan akhirmu supaya engkau mendapat kehidupan yang kekal. Memang semua kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Semua kita saudara mati dengan cara yang berbeda. Ada yang sakit, ada yang kena cancer, ada yang kecelakaan, ada yang lagi nonton bola tiba-tiba dipanggil Tuhan, ada yang lagi berkhotbah tiba-tiba jatuh dipanggil Tuhan. Itu cuma cara Tuhan memanggil hidup kita. Tetapi semua perjalanan hidup kita juga sama, tujuannya mengarah kepada kematian. Tetapi saudara perlu ingat, sekalipun kita berjalan menuju kepada kematian, saudara harus tahu tujuan hidupmu kemana. Tujuan hidup kita bukan dunia ini saja saudara, sementara, semuanya sementara. Yang saudara miliki saudara tidak bawa, yang saudara miliki saudara tidak bawa semuanya dalam hidup engkau. Ada tujuan akhir, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga saudara. Dan ini yang seringkali kita lupa. Saya tidak mau saudara, kita yang ada pada pagi hari ini mati sia-sia saudara. Saya mau kehidupan kita semua mati di dalam Tuhan. Kalau kita hidup, baiklah kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, baiklah kita mati untuk Tuhan. Baik hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Ini perkataan Paulus saudara. Dan mari saudara, kita responi dalam kehidupan kita saudara. Jangan sampai saudara lupa dengan panggilan terakhirmu. Jangan saudara sampai lupa dengan tujuan akhirmu, yaitu kerajaan surga. Seringkali kita lupa dengan kerajaan surga saudara. Seringkali kita banyak meminta berkat, kesembuhan, kemenangan, tetapi kita lupa ada hal yang penting dalam tujuan akhir hidup kita, yaitu kerajaan surga itu. Saudara, Rasul Paulus saudara, sebelum dia dijamah sama Tuhan, dia orang yang sangat jahat sekali. Bahkan firman Tuhan mencatat pekerjaan Paulus ini adalah menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi waktu Paulus saudara bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, cara hidup Paulus berubah. Cara pikiran hati Paulus berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Saudara boleh buka dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sedangkan yang tak kelihatan adalah sebelum Paulus mengenal Tuhan, sebelum Paulus berjumpa dengan Tuhan, Paulus selalu hidup dengan apa yang dia lihat. Paulus selalu kejar dengan apa yang dia lihat. Tetapi waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan, waktu pikiran, hati, ya, kehidupan Paulus diubahkan oleh Tuhan, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya yang Paulus kejar bukan yang sementara,
melainkan yang kekal. Yang Paulus kejar bukanlah yang sementara, melainkan yang kekal. Kenapa ada banyak orang takut mati, saudara? Kenapa ada banyak orang takut mati? Karena dia belum siap, saudara. Dia kira dunia ini punya dia, saudara. Dia kira harta, kekayaan, kerja keras yang dia miliki, rumah, mobil, motor, semuanya, yang investasi bank yang dia miliki, dia kira itu punya dia. Aset semua dia kira punya dia. Makanya ada banyak orang seringkali takut mati. Padahal firman Tuhan katakan dunia ini sementara. Ada pujian berkata, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Dikatakan apa? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Artinya saudara, kalau saudara mau berjalan di jalan sempitnya Tuhan, saudara harus lepas hak saudara. Bukan artinya uang yang saudara miliki, saudara langsung kasih sama orang saja. Bukan seperti itu, saudara. Artinya saudara, semua berkat yang saudara miliki itu tidak mengikat saudara. Semua harta yang saudara miliki, kerja keras yang saudara miliki itu tidak mengikat saudara. Saudara berjalan dengan kerelaan bersama dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena saudara tahu semuanya itu milik Tuhan. Dalam hidup ini makanya Paulus katakan, saya tidak kejar yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu adalah Kalau masih usia 20, 30, 40, 50, dia masih kejar saudara yang kelihatan. Tapi kalau udah masuk usia 60, apalagi yang saudara mau kejar? Tapi masih ada saudara umur 60, dia juga masih tetap kejar. Terus dia kejar terus, nggak tahu saya kejar apa, dia kejar terus, saudara. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Semua ini sementara. Saudara datang bawa apa, saudara? Ada yang datang bawa uang 1M. Ada yang datang pakai perhiasan, pakai kalung, pakai cincin, pakai anting-anting lengkap, saudara. Tidak ada, kita datang dengan saudara kembali dengan Yang orang bisa bawa hanyalah bunga duka cita, tulisan selamat berduka cita, turut berduka cita. Yang orang bisa bawa, saudara, adalah minyak, parfum untuk orang mati. Tidak bisa lagi orang bawa parfum yang mahal, ya, bunga-bunga yang mahal, saudara, tidak bisa lagi, saudara. Hanya bentuk rasa duka cita kita kepada orang tersebut. Dan semua ini sementara. Tidak ada yang salah dengan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara besar. Tidak ada yang salah, saudara. Justru ketika saudara diberkati, saudara lihat saudara punya Tuhan yang besar. Saudara tidak salah ikut Yesus. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kalau saudara terus kejar yang kelihatan. Saudara terus kejar yang kelihatan, capek, saudara. Capek, gak selesai-selesai. Saudara punya ini kurang, saudara masih punya ini kurang, saudara beli ini kurang terus, saudara. Makanya Paulus menasihatkan jemaat Korintus bahwa dia tidak mengejar yang kelihatan, tetapi dia mengejar yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Saya aja, saudara, waktu berapa tahun yang lalu Ibu Gembala sama Om Kolose berangkat ke Yerusalem saja, saya senang sekali, saudara. Dan jemaat juga dengarnya senang. Itu mereka yang pergi, saudara, rasanya sampai di sorga. Walaupun belum tiba di sorga, kita hanya dapat lihat postingan, oh ternyata Yerusalem itu seperti ini, tempatnya seperti ini. Itu baru Yerusalem yang ada di dunia. Belum lagi kita bertemu, berjumpa dengan kehidupan kita yang kekal nanti di Yerusalem baru. Oh, betapa indahnya lagi, saudara. Makanya saudara, kita perlu mengejar yang kekal itu, yang tidak kelihatan. Saya tahu ada banyak penderitaan, saya tahu ada banyak hal yang tidak baik waktu saudara berjalan di jalan sempitnya Tuhan. Tetapi tujuan saudara sampai kepada kerajaan surga. Tujuan saudara sampai. Saudara akan menerima mahkota kehidupan itu, saudara. Dan itu yang harus kita kejar dalam kehidupan ini.
Makanya kita perlu sejalan dengan Tuhan. Amin. Amin. Orang tua sama anak aja saudara bisa gak sejalan. Bisa berantem loh saudara. Masalah pemikiran, pemandangan, ya. Pengen anak seperti ini, pengen orang tua seperti ini, itu anak sama orang tua. Apalagi suami dan istri. Bisa gak sejalan saudara? Bisa gak sejalan saudara? Suami istri saudara, ya. Setiap hari ketemu suami, setiap hari ketemu istri. Di kamar ketemu dia, di dapur ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, di halaman rumah ketemu dia. Dia terus saudara, ya. Bisa gak sejalan? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang di sini sudah menikah, memasuki pernikahan perak? Perak itu masuk dalam usia pernikahan 25 tahun, angkat tangan. Ayo saudara, yang masuk usia pernikahan perak 25 tahun. Saya mau tahu saudara, 1, 2, ya. Ada 2 keluarga saudara. Yang lainnya, opong kolose, lebih lah 25. Kenapa tidak angkat tangan? Saya mau tahu aja saudara, ya, yang masuk usia pernikahan perak 25 tahun. Ya, saya mau tanya saudara, yang angkat tangan maupun yang tidak angkat tangan, yang merasa usia pernikahannya 25 tahun. Dalam hidup saudara, dalam usia pernikahan perak, apakah hidup saudara sebagai suami istri terus sejalan? Halo? Selama 25 tahun saudara menikah bahkan lebih, apakah dalam pernikahanmu hidupmu terus sejalan? Kenapa saudara seringkali tidak sejalan? Sudah 25 tahun loh saudara, perak loh saudara, bentar lagi emas. Kenapa seringkali tidak sejalan saudara? Karena kadang-kadang pemandangannya beda, pikirannya beda, kehendaknya beda, perasaannya beda. Dan itu yang membuat dalam hubungan suami istri seringkali tidak sejalan. Dan bukan hanya itu saja saudara, ya, kadang-kadang juga suami istri saudara masalah besar bisa diselesaikan, masalah kecil tidak bisa diselesaikan. Lucu rumah tangga ini saudara, giliran masalah besar bisa diselesaikan, tapi masalah kecil diperbesar. Ya. Jadi bapak-bapak hati-hati, jangan sampai engkau melupakan tanggal ulang tahun istrimu. Ya. Suami-suami, jangan sampai engkau melupakan tanggal ulang tahun istrimu. Siapa tahu bulan ini ada ulang tahun. Ya, siapa tahu bulan depan ada yang ulang tahun sampai bulan Desember. Ingat itu baik-baik. Ya. Kalau engkau sampai tidak ingat tanggal ulang tahun istrimu, pendeta pun tidak bisa tolong engkau. Ya. Bukan pendeta lagi, tapi hamba Tuhan, tapi Tuhan juga tidak bisa tolong engkau, saudara. Karena kenapa? Kalau saudara sampai lupa tanggal ulang tahun istrimu, saudara, engkau akan disalibkan. Dan hati-hati, saudara. Ya. Wanita tidak tahu menahu, pokoknya tanggal ulang tahun engkau harus ingat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, jangan sampai engkau melupakan tanggal ulang tahun pernikahanmu. Wanita tidak tahu menahu saudara, pokoknya tanggal pernikahan harus ingat. Harus ingat. Saudara boleh tanya sama suami, ingat gak tanggal ulang tahun? Kadang-kadang suami tidak ingat saudara, ya. Apalagi tanggal pernikahan, ya. Kalau saudara dua itu saudara lupa, ya, mati sudah saudara. Saya tidak bisa tolong saudara, ya. Yang dapat saudara lakukan, kalau saudara sudah lupa tanggal ulang tahun istrimu, cepat-cepatlah kau pegang tangan istrimu, kau bawa istrimu ke rumah makan. Cepat-cepat kau bawa, buat surprise, secepat mungkin saudara buat surprise saudara. Kasih dia ketenangan, sekalipun engkau lupa tapi kasih dia ketenangan saudara. Kau buat surprise, kau kasih ulang tahun, ya, tepuk tangan sama-sama keluarga. Habis itu kau peluk dia, kau cium dia, katakan happy birthday saya. Terima kasih sudah menjadi istriku yang hebat. Terima kasih engkau sudah menjadi istriku, ya, yang kuat. Engkau bagaikan Wonder Woman. Wah, saudara. Itu istri saudara senang sekali saudara waktu saudara ingat tanggal ulang tahunnya, walaupun lewat sehari, tidak apa-apa. Yang penting ingat. Engkau balas setiap kebaikan yang sudah istrimu buat. Yang penting engkau ingat tanggal ulang tahunnya itu
udah buat mereka senang sekali, happy, saudara. Selesai makan bersama, suami bilang sama istri, jangan lupa bayar makanan ya. Jadi saudara, dalam hidup ini juga sama, saudara. Suami istri saja seringkali bisa tidak sejalan. Apalagi kehidupan kita dengan Tuhan. Saya tahu saudara, jalan bersama Tuhan itu tidak mudah. Jalan bersama Tuhan itu sulit. Tetapi saudara tahu tujuan akhir saudara berjalan di jalan sempitnya Tuhan, saudara akan temukan kehidupan yang kekal. Saudara akan temukan kerajaan sorga itu dalam kehidupan saudara. Sekalipun kita berjalan menuju kepada kematian, tetapi waktu saudara berjalan di jalan sempitnya Tuhan, saudara rasa ada salib yang saudara pikul, bersyukur saudara. Karena seringkali saudara, di jalan sempitnya Tuhan yang menyadarkan kita itu karena ada salib. Setuju? Yang seringkali menyadarkan kehidupan kita kenapa kita tidak boleh keluar dari jalannya Tuhan karena ada salib. Saya tahu salib itu berat saudara. Saya tahu salib itu tidak ringan. Saya tahu salib itu saudara membuat kita letih, lesu, lemah dalam perjalanan kita menuju dalam kehidupan yang kekal. Tetapi bersyukurlah saudara, ketika saudara tetap memikul salib Tuhan di jalan sempitnya Tuhan, saudara akan ingat pengorbanan Tuhan. Saudara akan ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara tambah yakin dan percaya bahwa saya tidak boleh keluar dari jalannya Tuhan. Saya harus tetap sejalan dengan Tuhan. Saya harus tetap mengiringi Tuhan sampai tujuan akhir saya selesai. Makanya Rasul Paulus katakan, saya berlomba-lomba untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Karena saya mau menerima kehidupan yang kekal. Saya mau menerima mahkota kehidupan itu dalam setiap kehidupan saya dalam mengiring Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa kenapa ya semakin lama saya mengiring Tuhan kok jalan yang saya hadapi makin sulit, jalan yang saya hadapi makin susah, banyak rintangan, permasalahan silih berganti, bahkan pergumulan 1 belum selesai, pergumulan 2, 3, 4, sampai 5. Saya mau katakan pagi hari ini harusnya saudara bersyukur. Saudara harusnya mengerti bahwa saudara berada di jalan yang tepat. Itu saudara berada di jalan sempitnya Tuhan. Amin. Di jalan sempitnya Tuhan saudara tidak mungkin tidak temukan penderitaan. Di jalan sempitnya Tuhan saudara tidak akan mungkin menemukan hal yang baik. Tapi justru sebaliknya saudara. Kalau ada di antara saudara yang jalan hidupnya baik-baik saja, saya curiga. Kalau saudara tidak berada di jalan sempitnya Tuhan. Semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, ketika dia mengalami penderitaan, harusnya saudara bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau saya berada di dalam jalan sempitnya Tuhan. Terima kasih pergumulan saya boleh berat, penderitaan yang saya alami boleh berat, tetapi saya tahu ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Saya tahu sekalipun air mata mengalir deras dalam hidup saya, tetapi saya tahu tujuan akhir hidup saya, yaitu kerajaan surga. Dan mungkin saudara kita berpikir kenapa sih Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu jahat banget sama kita. Kok jalannya sempit? Kok jalannya sulit? Kok jalannya tidak mudah? Kenapa Tuhan tidak buat jalan kehidupan anaknya itu masuk surga itu jalannya itu luas, jalannya mudah, jalannya enak untuk kita lewati? Saudara perhatikan baik-baik. Kita punya Allah yang tidak berdusta. Dari awal kita punya Allah yang tidak berbohong. Dari awal Allah sudah katakan dalam hidup kita, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan sorga, masuk melalui jalan sempit. Kalau kamu mau menerima mahkota kehidupan yang kekal, lewati jalan sempit. Kalau kamu mau sampai kepada tujuan akhirmu, lewati jalan yang sulit itu. Tuhan tidak pernah kasih iming-iming jalan yang baik menuju sorga, tidak ada saudara. Tidak pernah saudara temukan Tuhan katakan mari masuk dalam kerajaan surga, jalannya lebar, jalannya luas, jalannya tidak ada penderitaan, jalannya tidak ada tantangan, tidak ada. Tapi justru sebaliknya kita punya Allah yang tidak pernah berdusta. Dari awal sudah dia katakan jalannya sempit. Kalau saudara mau berjalan di jalannya Tuhan, saudara siap terima penderitaan itu. Saudara siap terima harga yang saudara harus bayar. Saudara harus terima setiap duri dalam daging yang mungkin ada dalam tubuhmu, saudara.
Saudara harus siap bayar itu, saudara. Karena kenapa? Karena memang sudah Tuhan Yesus katakan dalam hidup kita, jalannya sempit. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka ini semua orang-orang yang luar biasa, orang-orang pemenang, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan ciptakan kita bukan jadi orang pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kalau sekali saudara percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita nyanyiin gampang, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Yang nyanyi itu dengan keras, saudara cek besok dari gereja lagi nggak minggu depan. Ya. Kadang-kadang memperkatakan sekali Yesus tetap Yesus mudah. Sekali Yesus tetap Yesus itu gampang, saudara. Ya, teorinya gampang, prakteknya susah, saudara. Saudara sudah melayani Tuhan, saudara siap tidak dilecehkan oleh orang lain? Waktu saudara melayani Tuhan, saudara siap tidak direndahkan orang lain? Saudara tidak salah, saudara disalahkan, saudara siap tidak? Berada di jalan sempitnya Tuhan itu siap tidak? Dan ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Bahwa untuk kita dapat mencapai tujuan akhir dalam kehidupan kita, jalannya tidak mudah, jalannya berat, jalannya sulit, tetapi hanya jalan itu saja yang dapat membuat engkau menuju kepada keselamatan. Dan saudara boleh buka dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saudara. Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Satu perikop kita akan baca. Menemukan, mari kita baca dengan perlahan saja, saudara. Ya, 2, 1. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari sorga, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Perhatikan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Ulangi sekali lagi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini tujuan akhir kita. Kenapa Paulus mengejar yang tidak kelihatan dibanding yang kelihatan? Ini dia, saudara. Kota yang kudus itu turun dari sorga, yaitu Yerusalem baru.
Tuhan janjikan dalam kehidupan kita bahwa kita nanti akan berdiam di Yerusalem baru, rumah baru kita, tempat kediaman kita. Firman Tuhan katakan tidak ada tangisan lagi, tidak ada perkabungan lagi, tidak akan ada kesedihan, duka cita yang menyelimuti kehidupan kita. Semuanya baru. Dan firman Tuhan katakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Barang siapa yang menang. Kita ini lagi lomba, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga lagi lomba dengan saudara. Siapa yang jadi pemenang? Waktu kematian datang dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang dapat memberitahu dia masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada satu pun. Setuju? Tidak ada satu pun yang tahu, saudara. Dan sampai hari ini pun, saudara, saya punya papa tidak pernah kasih tahu sama saya. Ya, waktu kematian tiba dia katakan saya sudah berada, tidak ada satu orang pun yang tahu, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu, saudara. Dan hal ini menjadi perhatian Tuhan dan fokus Tuhan untuk kehidupan kita. Kenapa orang yang masuk kerajaan sorga, firman Tuhan tadi katakan sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat terakhir, tetapi orang-orang penakut. Tetapi orang-orang penakut. Siapa di sini orang-orang penakut? Orang-orang penakut adalah orang-orang yang tidak berani bersaksi dalam hidupnya. Kalau saya ini miliknya Tuhan. Kalau saya ini pengikut Kristus. Kalau saya ini anak Tuhan. Ada saudara orang percaya yang takut menyatakan saya ini anak Tuhan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang ini saudara Tuhan tempatkan di tempat nyalanya api, yaitu neraka. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, saudara, semuanya ditulis sama firman Tuhan. Orang ini tidak akan mendapat kunci kerajaan surga. Jangankan mahkota, saudara, sampai depan pintu surga pun tidak, saudara. Jadi hanya orang-orang pemenang. Orang-orang apa, saudara? Ya. Jadi saudara, saya tahu saudara, dunia ini memang tempatnya masalah. Makanya kita perlu Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan masalah hidup kita. Tetapi saudara juga harus ingat tujuan akhir dalam hidup saudara. Ada kerajaan surga yang menanti kehidupan kita. Dan oleh sebab itu saudara, saya tahu ada di antara saudara yang mungkin merasa lelah dengan hidupmu, yang merasa capek, letih dengan hidupmu. Saya sebagai hamba Tuhan katakan beristirahatlah. Tidak masalah saudara beristirahat. Kita kerja aja saudara butuh istirahat. Saudara perlu makan, saudara perlu minum. Kalau saudara sudah selesai bekerja, saudara perlu beristirahat, saudara perlu tidur, membaringkan kepala saudara untuk saudara mendapat stamina kembali yang baik, saudara memperoleh tubuh yang segar. Di dalam Tuhan juga sama. Waktu saudara mendapat masalah, penderitaan, jalan sempit yang saudara hadapi terlalu berat, saudara butuh istirahat dengan Tuhan. Karena kenapa saudara? Ada masanya hidup kita memang perlu beristirahat dengan Tuhan. Amin. Saudara sadar nggak? Kadang-kadang ada waktu yang Tuhan buat memang untuk kita beristirahat dengan Tuhan. Sudahlah, pekerjaanmu nanti dulu lah. Fokus dulu kau sama Tuhan. Waktu engkau tidak bekerja lagi, waktu engkau mengalami pemecatan dalam pekerjaanmu, kadang-kadang cara Tuhan itu baik untuk menegur kita. Fokus dulu sama Tuhan. Cari dulu Tuhan. Mana apimu yang semula-mula lagi? Kok sekarang apimu sudah hilang? Jangankan asap saja saudara, tempat pembakarannya sudah tidak ada lagi. Sudah hilang semuanya. Mana semangatmu yang dulu? Mana sukacitamu yang dulu dalam Tuhan? Kadang-kadang dalam hidup ini saudara kita, Tuhan buat waktu untuk kita beristirahat. Supaya apa? Supaya saudara kembali dekat lagi sama Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Ya,
Kadang-kadang Tuhan itu kalau sudah sayang sama kita, Tuhan itu tarik kita dengan cara bagaimanapun saudara, untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu saudara, mari saudara imani firman Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini saudara. Kalau saudara mulai tidak sejalan lagi sama Tuhan, yuk saudara masuk dalam jalannya Tuhan. Kalau saudara sudah berada dalam jalannya Tuhan, saudara merasa lelah, saudara merasa capek, saudara istirahat. Saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, kasih saya kekuatan Tuhan. Saya tahu Tuhan di jalan sempitmu Tuhan tidak mudah, tetapi saya perlu kekuatan daripada Tuhan. Saya perlu kemampuan yang daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh menyertai setiap perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tetapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita fokus dan memperhatikan bukan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan itu. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Oleh sebab itu saudara, saya undang semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua kami yang ada pagi hari ini, kami berada dalam jalan sempitnya Tuhan. Kami tahu penderitaan yang kami alami. Kami tahu kesulitan yang kami alami. Kami tahu kesusahan yang kami alami. Kami tahu Tuhan jalan yang kami alami. Tetapi kami tahu juga Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Apapun yang datang untuk menghalangi perjalanan kami, sakit, penyakit, aniaya, penderitaan, kelaparan, kematian sekalipun, itu tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Tapi kami tahu Tuhan, lewat penderitaan yang kami alami ada kemuliaan Tuhan. Lewat kesulitan yang kami alami ada kemuliaan Tuhan. Lewat kesusahan yang kami alami ada kemuliaan Tuhan. Dan itu mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Sekalipun langkah kaki kami Tuhan berat, sekalipun langkah kaki kami Tuhan sulit untuk mungkin kami berjalan, di pagi hari ini Tuhan kuatkan langkah kaki kami. Tuhan kuatkan setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Jalan tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, Tuhan, 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 Tuhan,
penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Manusia boleh merencanakan hal yang tidak baik akan hidup kami. Manusia boleh merencanakan hal yang tidak baik akan keluarga kami, akan usaha kami. Tetapi ada Tuhan yang merencanakan hal yang baik akan hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan, buat apa yang sudah kami dengar, baik pujian kami, penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, selesai kami pulang dari ibadah ini Tuhan, kami akan lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Sebab itu jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau khawatir. Ada Allah yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Allah yang besar. Aku punya Yesus yang besar. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Begitu banyak rancangan-rancangan jahat di depan kami sehingga membuat kami tumpul dan tidak setia kepada Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini sungguh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini telah membawa kami ke dalam jalan yang benar. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila sekiranya hamba-Mu ini dipakai lebih luar biasa lagi, dan jiwa-jiwa Tuhan dapat dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan meletakkan korban persembahan kami. Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Selamat duduk. Kita akan meletakkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sambil kita nyanyikan pujian Tuhan.